Nok itu nggak pernah punya skenario. Nok itu justru membuat skenario baru. Dan setiap orang yang lihat pasti akan punya sudut pandang yang berbeda. Dan kalau ngelihat kontur permukaannya, memang nggak pernah dilewati motor. Itulah jalan yang paling susah. Dan ketika kita masuk jalur situ, yang ada di kepala gue adalah wah gila sih, ini gila, ini gila. Lo harus nyicipin jalan itu, karena semua menu yang dibutuhkan ada di situ. Gak semua orang bisa merasakan daya magis dari No One Knows. No One Knows 7. Yes, ini sebuah perjalanan yang epic buat gue. Ternyata ini udah tahun ke-7. Nggak kerasa sih, John. Kita dikuras abis sama pandemi 2 tahun sampai 3 tahun terakhir. Banyak teman-teman yang tiba-tiba berubah semuanya mengarah ke adventure. Atmosfer dunia adventure, terutama main motor trail atau trabas, itu tiba-tiba meledak. Bahkan gue dapet project untuk mengkampanyekan sebuah motor, brand motor terbesar. Itu sampai kehabisan stok barang dagangannya, sampai gue harus atau diperbolehkan untuk nyewa motor yang mereknya memang yang lagi kita promokan. Tapi itu habis barangnya. Artinya apa? Artinya, gila, ini dunia permotoran, terutama adventure, trail, trabas. Itu lagi happening banget ya, beberapa tahun terakhir. Banyak teman-teman gue yang mendadak tiba-tiba suka sama motocross, suka sama motor trail, main enduro. Banyak juga yang tiba-tiba langsung mulai dari nyewa sampai langsung beli motornya, ada juga. Tapi nggak semua orang bisa merasakan daya magis dari No One Knows. Mengingat karakter perjalanannya yang agak hardcore, bisa sampai 7 tahun tuh menurut gua event yang apa ya, yang nggak terpikirkan gitu. No One Knows pertama tuh 7 tahun lalu, 2016. Itu dimainkan oleh 7 serigala. Dan tahun ini No One Knows ke-7 tanpa sengaja juga diisi oleh 7 serigala. Jadi menurut gue tanpa kita rancang, tanpa gue tentukan, ya 7 aja nongol gitu. Jadi diawali oleh 7 dan sampai tahun ke-7 ridernya 7. Biasalah kalau NOK itu ritualnya Serigala Rider tiap tahun. Cuman untuk pesertanya, pemainnya kita nggak tahu karena Om Gareng yang milih. Jadi kalau Om Gareng tiba-tiba calling tanggal sekian berangkat, lu siap? Ya udah, mau nggak mau kita harus gas. Gue di NOK ini sudah ngikut ketiga kalinya. Yang pertama itu gue ngikut di NOK 2. Ini perjalanan NOK gua yang kedua. Yang pertamanya itu gua diundang sama Om Gareng itu di NOK ke-6 rute Bandung. Nah ini NOK yang ke-7 apa sih sampai
ke pantai selatan, kalau nggak ke Bayak ke ujung kulon. Ketika gue dapat kabar diajak Nok sama Benny, itu gue senang. Wah, akhirnya gue bisa jalan bareng sama Nok. Akhirnya bisa bilang on the bike lagi, Om. Gitu dia. Ya kan? Nok itu nggak pernah punya skenario, tapi justru Nok itu adalah membuat skenario. Skenario perjalanan, kita mendapatkan cerita, kita bisa mendapatkan pemandangan, kita bisa mendapatkan teman baru, keluarga baru, cerita baru. Karena Noanos itu punya prinsip, kita kan nggak ada hotel, kita nggak pakai restoran. Ya seperti biasa, ada aja yang dibelokin, nggak tahu arah, terus nyasar. Jalan ada jalan ada jalan yang bagus, yang menarik buat konten, masukin. Kenapa Nok masih di Banten lagi? Karena sejatinya kalau kita ngukur Pulau Jawa, daerah yang masih raw itu adanya di Banten. Karakter daerah-daerah terpencil yang ada selain di Jawa Barat dan Banten, khususnya di Banten, beda. Karakter manusianya beda, karakter alamnya juga beda. Beda tuh Danau Ciputi, ya mungkin buat si Bang Ibnu barulah dia nyampe situ. Yang jujur gue baru pertama kali juga masuk jalur situ, tapi wah, seorang Jerry udah paham banget tuh. Garing nanya, Jar lu pernah kemari? Wah kalau jalur ini Om, saya tahu Om. Tiba-tiba kita berada di sebuah tembus-tembusannya itu kali Cisadane yang sangat lebar, sangat luas, dan arusnya sangat kencang saat itu. Airnya lagi butek karena memang lagi musim hujan. Itu truknya panjang, Jon. Kita bisa main speed di situ. Wih, kencang. Tiba-tiba pas kita lagi main, kok kita kayak denger ada suara sesuatu nih. Apa nih kira-kira nih? Tapi kok familiar. Ternyata semakin dekat helikopter, Jon. Beuh, gila. Baru kali ini gue main motor ketemunya helikopter. Helikopter. Bestam. Gue jujur terpaku sih. Keren sih, lagi naik motor ketemu helikopter kayak lagi kayak suasana lagi perang. Ukraina, kita nyampe juga di Ukraina. Donbas. Akhirnya ban kita dikirim sama Korsa. Tadi nyampe, kita baru nyentuh ke ban. Mantep emang Korsa, pelayanannya gokil Jon, tangguh maksimal. Muka kita juga celing dengan rayu. Kaki banget pokoknya. Kalau Wira Amur itu apa? Wira Amur nih konsennya Perba, dia prajurit terbang. Oh, siap. Kan dari Angkatan Darat.
Angkatan Darat. Iya, Angkatan Darat, kita dinasnya di Skadron 21 Pondok Cabe sini. Ini lagi ngapain? Ini latihan tingkat shoot, materinya tentang sling load. Jadi kita ibaratkan pakai external load, kita main. Oh, buat kayak ngasih apa? Ya, Barang, ya, gitu. logistik, Ya, itu juga. distribusi ke tempat-tempat bencana. Iya, masuk. Itu bener-bener gue takjub dan sangat menikmati suasana di situ. Ada noraknya, banyak gue noraknya. Karena gue tahu ya kalau kita syuting film dan menggunakan helikopter itu dinamakan shot mahal. Lu satu shotnya itu bisa menghabiskan ratusan juta. Karena untuk nyewa helikopter kurang lebih dari 1 jam, mungkin 10 menit apa 20 menit, sekitar 200-300 juta. Oh John, tapi cuma ada di Nok. Kita ada gambar helikopter temen gua aja nih. Tadi cerita Aryo Bayu, men, lu main di mana sih? Gila, ini Jamilo, lu kok bisa ada helikopter di belakang lu? Lu lagi syuting apaan? Ini shot mahal loh. Dia tahu soalnya harga helikopternya berapa. Gue bertahun-tahun main Kasia, baru kemarin gue ikut NOK itu ketemu helikopter. Sejujurnya kalau dari rumah, dari base camp kita di Cinere, itu kalau mau ke Banten, jalan-jalan yang menuju ke sana, gue secara pribadi udah sering, gue sama Benny sering lagi gitu. Gak cuma siang, gak cuma sore, tengah malam juga pernah. Jadi udah hafal. Buat gue bukan cerita baru. Maka dari itu fokus gue lagi nggak di situ. Jadi jalan aja dulu sampai titik di mana kita akan mengeksplor. Yang buat gue baru, buat Benny baru, buat teman-teman Serigala Rider yang lainnya baru, buat Camilo apalagi baru. Gitu. Itu di jalan Tenjo. Dari Tenjo kita keluar ya ngaspal dikit karena buat melintas aja sih. Itu di jalan Jasinga. Dari Jasinga Om Gareng tiba-tiba masukin arah mana tuh ya? Oh, arah Baduy, daerah Cibolege. Nah, di situ tahu nih. Gua udah pernah lewat situ, jadi gua ambil posisi depan. Udah di depan, jalan terus beriringan. Wah, mata gue ke kanan, gue ngeliat ada jembatan gantung besi gitu. Wah, kayaknya menarik nih. Gue belokin aja, gue puter balik. Dan gue juga nggak tahu tuh arahnya kemana. Itu kampung apa. Yang penting kayaknya bagus lah buat santai-santai atau ngambil gambar. Kayaknya kalau lu adventure nggak ngelewatin jembatan gantung itu ada yang kurang. Jadi nggak menarik. Melewati jembatan untuk sebuah adventure tuh rasanya sebagai pelengkap dalam sebuah adventure. Sana. Oh, mau dibonceng, Bram? Enggak. Ya, hati-hati Bu ya.
Setelah itu kita lewatin jembatan, kita ketemu beberapa warga dan kita melihat ada aktivitas warga lokal yang lagi memanfaatkan kali tersebut. Entah itu untuk mandi, untuk nyuci pakaian, bahkan bermain. Oh iya. Kita cari di sini. Kita tanya. Ayo. Pak, mau ke kali kemana? Kan itu, kan itu. Wah, lewat di dia. Oke, saat itu masukin rumah penduduk, gangnya jalan, terus kita masuk ke jalurnya, turunlah kita ke bawah. Itu pas ke sungainya, treknya, wah batunya banyak banget. Buat gue nama Sungai Ciberang itu nggak awam. Bahkan gue tahu tuh di mana pangkalnya Sungai Ciberang. Jam 3.15 hari pertama. Balik lagi sih John, yang gue lihat ya, jaga kebersihan. Lu jangan pernah buang sampah sembarangan karena banyak banget hajat hidup orang itu mengandalkan dari kali itu. Jadi selain Sungai Ciberang, ada Sungai Cidurian. Dua sungai itulah yang pernah menjadi petaka buat saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali tersebut ketika terjadi bandang. Jadi bayangkan bandangnya itu sampai menghancurkan jembatan. Jadi betonnya itu ada di depan kita. Ketika kita sore, kita lihat tuh ada beton yang gede banget itu sampai di situ. Padahal titiknya lumayan tuh, ada 100-200 meter dari jembatan. Ini kan cora nih, ini bekas apa? Bekas jembatan. Oh, jembatan lumpuh? Iya. Waktu yang banjir kemarin? Iya. Oh, jadi jembatan yang mana baru? Iya, baru. Gua rasa kalau itu cetek, kita nyebrang. 7-7-nya motor nyebrang. Tapi karena dibilang sama anak-anak kecilan di situ, dalam om, katanya. Terus kita suruh nyebur dia, ya dalam, dia sampai hilang. Jadi nggak mungkin motor lewatin. Akhirnya kita nggak usah macem-macem nyebrangin Sungai Ciberang. Malam kejadiannya? Malam kejadian. Malam ya? Nah, lanjut dari sungai, ngaspal lagi tuh kita. Sesekali Om Gareng ngeliat map, gue sempet intip, wah mapnya dia berarah ke kiri. Terus tahu gue tuh di situ jalur ke kiri tuh apa ya? Gak ada jalur gede lah, jalurnya tipis-tipis. Nah, bener tuh mau dimasukin sama dia ke kiri, itu katanya jalur single track. Wah nggak mungkin nih, ini sih jalur apa ya, petani buat ngambil kayu nih. Nah, akhirnya di depan gua arahin, Om, di depan tuh kayaknya jalannya mah bener, masuk ke kiri. Jadi sore itu tuh jalan yang kita lalui adalah jalur yang kalau kita pengen ke Desa Baduy, Kampung Baduy yang ada di Ciboleger, itu pasti lewatnya situ. Kalau orang-orang Jakarta lewatnya jalur situ. Terutama anak-anak motor yang adventure, itu jalur utamanya tuh. Kalau mau ke Baduy dari Depok atau dari Bogor, lewatnya di situ. Nah kan biasa ya, buat gue biasa. Ujungnya kayak gimana gue udah tahu. Bahkan ketika jalan itu masih gravel, gue udah lewati. Gue pertanyaan aja, ini bakalan kemana tembusnya nih kalau lewat sini nih? Hah? Begitu kita ambil jalur yang nggak biasa, itu anak-anak tiba-tiba berhenti ketika melihat susunan pematang sawah yang indah. Bagus banget kayak di buku gambar, John. Rapi, kanan kiri sawah, ada rumah satu, ada kincir angin. Wah, kincir anginnya kenceng banget. Gede itu. Bunyi bep, 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 bep. Itu kayak, apa ya, potret antara kemakmuran dan kemiskinan dan keindahan itu ngeblend di situ, John. Tergantung sudut pandang mana yang lu lihat. Dan setiap orang yang lihat pasti akan punya sudut pandang yang berbeda.
Tapi gue yakin kalau orang yang berada atau sering berada di kota besar, di metropolitan, ngelihat itu adalah wow indah ya. Tapi kalau orang situ yang ngelihat, udah hujan. Hujan langsung turun. Wah berantakan nih kamera nih kalau dipaksain. Dan kita berhenti di sebuah titik Rumah nenek-nenek. Nenek ini sendiri lagi dan nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bingung. Ayo warung. Iya, warung. Warung, Buat beli kopinya nanti minta tolong dimasak panasnya. Oh iya iya. Kenapa kalau hujan lebih baik diam? Karena ketika hujan nggak ada yang bisa kita nikmati. Padahal inti utama dari Noanos itu adalah melihat apa yang nggak terlihat. Nah kalau hujan kan nggak kelihatan semuanya, makanya berhenti. Nah tiba-tiba tetangga-tetangga sebelah nyamperin kita tuh, menghampiri, nanya. Apa aja? Terus kita diizinin istirahat di situ. Biasa lah kita kalau istirahat tuh kan harus ada kopi, ada apa pisang goreng. Nggak lama keluar uli goreng sama pisang goreng. Buset deh. Tambah enak posisi hujan lagi. Emang ya. Capek uli. Orang kampung baik-baik banget. Aduh. Mantep Jon. coba lo ketok rumah orang kaya. Permisi Pak, numpang parkir mau nginep, apalagi mau nginep. Parkir aja belum tentu dikasih. Ya bukannya menjustifikasi sih, tapi analoginya sih gitu ya. Karena mungkin gini, pandangan si orang miskin. Ya lu kalau mau jahat sama gua, emang lu mau jahat apa sih? Lu mau ngambil apa dari gua? Gua gak punya apa-apa. Ada dua simpangan sebenarnya. Kalau merujuk jalur, kalau merujuk rute yang dipilihkan oleh Google Map, maka harusnya jalur ke kanan. Dari rumah nenek itu lurus sedikit kita harus ambil ke kanan. Kalau kita ingin mencapai Kecamatan Soba. Tapi gue lihat jalan di kanan itu kita harus melewati beberapa perkampungan. Jadi kelihatan jalurnya jalur perkampungan. Nah, ada jalan lurus yang itu nggak ada perkampungan, jadi jalur hutan. Nah, gue pasti pilihan itu. Dan gue merasa belum pernah lewatin situ. Makanya gue ambil lah jalan lurus itu. Dan memang untuk kita ada di dalam hutan, aspalnya aspal terkupas, dan karena habis hujan licin, tapi nggak mengkhawatirkan kalau buat teman-teman serigala, karena mereka udah terbiasa dengan jalur-jalur seperti itu. Ketemu namanya Kampung Sajira. Nah, seingat gue pernah ke situ tuh berapa kali sama Om Gareng. Nah tuh kampung nggak bener tuh, nggak benernya apa ya? Itu kayak labirin tuh. Jadi kalau lu udah masuk di situ susah buat lu keluar karena apa ya? Kampungnya itu rapat-rapat tuh. Ini waktu kita kabur ya? Hah? Ini waktu kita kabur. Emang iya? Oh iya. Iya kan? Ini waktu kita kabur diserang warga. Iya, gue tahu yang waktu warga lagi pada main game semua ya. Iya. Nggak, kita habis makan. Yang begini nih. Iya. Nah, kita kabur. Digebrok, Iya, ini kita Sarameo. iya kita kabur kemari kan. Oh iya, kita lebur kemari. Sajira.
Ini pertanyaan kita sekarang kemana ini? Sini. Lurus apa kiri? Kata Om Gareng, kita harusnya ada tuh sebelah situ tuh. Dibilang gitu. Sebelah situ gimana caranya Om? Ini jembatan pada putus, dibilang gitu kan. Ngapa jadi di sini? Kita harus ngikutin yang ini nih. Tuh, kita sekarang di sini. Kalau kita lurus ke kemari. Berarti yang ini nih, jembatan bambu dong. Iya, jembatan bambu. Itu jembatan sungai. Tuh. Harus pindah sungai, Ben. Iya. Pindah sungai sono, sebelah sono no. Jangan enak ke Bohono kita di sono. Oh, ini jembatan nih. Coba. Penduduk di sana menyarankan kita putar arah. Putar arah artinya lewat jalur yang disarankan Google. Ngapain gitu kan? Enggak lah, pasti ada di jalur di sini. Kita tetap jalan nyari-nyari jembatan buat nyebrang, katanya mentok salah jalan. Bukan salah jalan siapa ya? Buntu jalannya. Di situ dia baru sadar, Pak dibuntu. Sebenarnya nggak usah dibilangin juga udah pasti berhenti. Orang depan rumah pintu orang. Oh, kemana? Kita terpaksa tuh kita putar balik sampai ada warga si AA nanya mau kemana. Kita mau ke Sobang. Wow, ke Sobang nggak lewat sini. Tapi bisa kan lewat sini? Bisa, tapi jalannya hancur. Nah itu yang kita cari kan yang hancur. Pulang balik lagi Pak. Jembatan dulu Mas. Iya. Dulu. Iya. Jembatan kan. Iya. Kalau sini gimana? Buntu nih. Oh, ini buntu habis. Ini mau kampung-kampung gua Pak. Oh. Kebun aja. Sawah. Nggak bisa jalan motor. Iya. Nggak bisa. Kalau yang mau kemana? Ke Sobang Pak. Ke Sobang bisa lewat. Itu bisa lewat jembatan kayu ini. Oh, jembatan kayu ini sih ya? Iya, jembatan kayu dulunya. Iya, jembatan kayu. Terus kita belok kanan. Baru ada SD jalan. Oh iya, tinggal ikutin aja. Jalan di ini rusak jalannya, bukan jalan. Ya, nggak apa-apa rusak, nggak apa-apa. Emang ini mah suka tren rusak. Oh. Makanya saya tunjukin situ. Makasih. Muter balik. Bener tuh, masuk ke dalam kampung, pas kampung, gang senggol. Iya, gang senggol udah muter sono muter sini. Terus ketemu anak-anak tuh, anak kecil. Udah gitu, anak kecilnya kagak bisa bahasa Indonesia lagi, bahasa Sunda. Dia bisa ngerti bahasa Sunda. Eta. Bisanya eta menuhun doang. Kita nggak bawa ahli bahasa. Eta terangkan. Kita nggak bawa translator. Jadi biasanya kalau Serigala Rider tuh di salah satunya ada yang bisa bahasa Sunda gitu. Nah kali ini nggak ada. Jadi semuanya itu pakai bahasa Indonesia. Jamilo ngobrol di belakang, bingung gue di yang paling depan berhadapan sama anak muda di situ gue bingung. Dia ngomong apa gue nggak tahu. Dia ngomong kiri, ngomong kanan, ngomong lurus, ada SD, ada rumah, ada apa, gue nggak tahu. Sini. Hah? Temu kita jalan-jalan batu tuh, gravelan, nanjak terus tuh, gak ada habisnya tuh. Posisi habis hujan. Udah licin-licin semua. Anak-anak pada cipat-cipatan lah, pada seru-seruan lah, pada senang lah di situ. Jalur itu bisa diintercept dengan baik, dengan kecepatan yang menyenangkan oleh teman-teman Serigala, karena mereka mendasar-dasarnya pada main off-road. Jadi nggak khawatir, gue nggak mengkhawatirkan salah satu dari mereka itu akan terjatuh, gue nggak mengkhawatirkan. On track? Hah? On track nggak? Bagus. On track? On track.
kontrek. Balik lagi, cuman emang jalannya batu, hujan, licin. Tapi dengan Corsa, mantap. Tangguh maksimal. Tangguh maksimal. Gimana Jar? Jalan aja terus tuh, gitu. Udah masuk hutan dah. Pertama posisi gue di belakang. Pas di belakang, wah serem banget di belakang. Om Jerry rada iseng dia di belakang. Akhirnya dia nyalip gua. Jar belakang lo. Kagak, gue di tengah aja dulu gitu. Gue udah iseng gitu, udah tengah malam. Dari jalan batu itu kita ketemu aspal. Tapi gue masih bingung tuh nembusnya di mana tuh, karena gelap kan, belum bisa nebak-nebak tuh gue jalannya di mana. Ya gue nggak tahu sebenarnya di mana. Tapi yang jelas kalau kita mau ke Sobang kita harus ambil ke kiri sesuai dengan mata angin dan arah tujuan memang adanya kan ke kiri. Jadi dengan yakin gue ambil ini jalan kita ke kiri. Maksimal. Tangguh maksimal jalurnya. Corsa paten, mantap. Nggak beberapa kilometer di situ Jamilo dari depan. Gue ngeliat sebenarnya ada hutan gila nih, hutannya masih raw banget nih, masih pohonnya masih tebel-tebel gitu. Begitu gue sadari ke depan sedikit, oh ini namanya hutan Maranti. Nah, disitulah baru gua sadar. Gua sadar, wah ini nih. Gua bilang, Om, ini hutan Meranti yang waktu itu kan kita lewat. Iya. Oh, sini. Maranti. Tempat jembatan tuh. Yang waktu kita mau pulang, John. Iya, yang puasa ya. Ya, yang waktu mau lebaran Idul Adha. Yang gue mau gede sama Ririn. Tapi nggak jadi. Nggak bisa gua lupain. Beneran, karena dulu ya patokannya tuh hutan Meranti. Seingat gua waktu perjalanan JJ, Jamilo's Journey menuju ke ujung Kulon, ada warga lokal yang bilang, apa Om Gareng ya yang nanya, hutan Meranti mana? Oh, kaditu. Lihat mapnya, Meranti nih, kita harus sampai di Meranti nih, mana nih Meranti nih. Nggak ketemu John, nggak ketemu. John ingat banget tuh di situ hutan Maranti. Dan setelah itu ya udah. Praktis sebenarnya jalan itu pun kita udah pernah. Gue, Benny, Jamilo pernah lewatin jalan situ. Dan tanpa peta, gue tahu kemana menuju Sobang lewat jalan itu. Jadi ada dua jalan di antara Gunung Bongkok. Itu namanya Gunung Bongkok. Itu ada dua jalan. Mau sisi atas atau sisi selatan, baik sisi utara mau di selatan, itu sama-sama muaranya adanya di Kecamatan Sobang. Nah, kita sedang berada di bagian selatan Gunung Bongkok. Malam itu kita masuk ke Sobang lewat sisi selatan di Gunung Bongkok. Tuh jauh banget. Kita di sini tuh Gunung Bongkok. Tadi udah mau deket ya? Maksudnya udah masuk jalur biru. Iya. Ini kita mau kemarin nih. Mau arahin kemarin nih. Tuh. Itu banyak perkampungan tuh ya? Iya. Tapi kenapa map gua nggak mau jalan ya? Satu tim ini kompak semua. Speednya bareng, irama berkendaranya juga sama. Jadi nggak ada yang nggak khawatir kalau kita harus nunggu ada yang ketinggalan atau ada yang kecepatan. Nggak ada tuh, semuanya bareng seirama. Cuma tetap kita harus jaga jarak. Tiba-tiba tanjakan panjang banget. Lama-lama di tanjakan panjang itu, John, kok pandangan kita makin lama makin terbatas. Yang awalnya gue bisa melihat jauh 10 meter, lama-lama 100 meteran lebih, tapi lama-lama ke 10 meter, wah ini 3 meter aja udah susah. 3 meter susah, John, 3 meter. Nah, pas gue lihat ternyata si Menor itu lampunya putih, lampu depannya. Nah, Om Gareng maka teriak, "Oh, yang lampu kuning." Dia berhenti dulu tuh Om Gareng tuh. Om Gareng nyuruh berhenti bentar. Yang lampu kuning depan. Di depan kabut. Jadi kalau
kuning cuma motornya Tohing sama motor Jerry. Jerry lah depan. Ini yang unik nih. Jerry setiap perjalanan malam, dia nggak pernah mau depan, nggak pernah mau belakang. Lo tahu alasannya kenapa? Yes, karena Jerry adalah seorang pemberani. Pas gue depan lagi, gue berhenti kan, wah ini kemana nih jalannya nih, kiri apa kanan nih, gue bilang gitu. Udah sikat Jer, gue bilang gitu. Agak situ aja duluan aja, saya kagak ngerti, saya nggak tahu jalannya ya. Udah tuh akhirnya pada jalan. Udah tuh pas main depan, tambah kabutnya tambah tebal banget nih. Tapi Jerry takut ditaruh di depan. Gue nggak tahu dah dia. Biasanya kalau di belakang dia takut. Ini di depan juga takut. Oke, gue ngambil gambar sengaja paling belakang karena gue mau ngelihat anak-anak tuh naik dulu sampai atas sampai hilang di telan kabut tuh. Nah setelah anak-anak hilang, gue masuk tuh, gue jalan. Wah, gue ketinggalan malah gue kagak bisa ngeliat. Wah, gue gak kelihatan. Emang serem John tanyakannya, karena begini nukik, abis itu depannya kita udah nggak kelihatan. Gak lama kemudian gue disuruh beli logistik nih. Gue bingung, padahal jalan belum lama. Makan siang pun masih ntar-ntaran. Wah, jangan-jangan mau masuk jalur nih kan. Gue udah mikirin udah bawa motor orang, bawa alat orang. Kalau dua-duanya Amsong, meninggal gue. Nok itu nggak pernah punya skenario. Nok itu justru membuat skenario baru dan selalu membuat cerita baru.